Salam damai semua pendengar renungan santapan firman Tuhan. Bertemu kita kembali hari ini, Isnin 14 November 2022. Hari biasa, Minggu biasa ke-33. Bacaan Injil yang kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 hingga 43. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil menurut karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, karena kesibukan kita untuk meneruskan kehidupan kita, kita tidak menyadari Tuhan lewat di depan kita. Karena kita terpikir terlalu banyak kehidupan tanpa campur tangan Tuhan. Saya buta dalam kesibukan yang tidak menentu. Hingga Yesus lewat di dalam kehidupan saya tidak sadar. Setelah saya mengalami kesulitan dan permasalahan yang besar, yang berat, baru saya sadar bahwa Tuhan tidak bersama saya. Saat itulah saya berseru kepadanya, dan Tuhan menjawab saya. Saya merasakan ketenangan dan rasa gembira. Yesus memberikan saya kekuatan, terang dan harapan di dalam hidup. Kita telah mendengar kisah orang buta yang telah disembuhkan menurut perkataan Yesus. Kehadiran Yesus membawa terang bagi si buta. Dengan imannya yang tidak berbelah bagi, percaya karena Yesus anak Daud dapat mendengarkan dia. Seruhan orang buta itu, "Kasihanilah aku," adalah sikap kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Orang buta telah mengenal Yesus melalui perkataan orang lain. Walaupun dia tidak dapat melihat, tetapi dia percaya. Dengan kerendahan hati, kepercayaan dia telah melihat terang. Yesus menyembuhkan orang buta itu melalui perkataannya. Pertanyaan untuk kita jawab, masihkah kita percaya dan yakin bahwa Yesus akan menyembuhkan penyakit kita? Yakinkah kita bahwa Yesus akan memberikan solusi yang tepat akan persoalan hidup kita saat ini? Iman akan Yesus benar-benar diuji di masa pandemik ini. Inilah tugas gereja untuk mendampingi umatnya, agar mereka tidak putus harapan, tidak kehilangan imannya, dan akhirnya mereka bisa berserah diri dan melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita. Semoga mukjizat kesembuhan si buta kembali terjadi
di masa pandemik ini, sehingga seluruh umat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, tambahkanlah iman kami, agar kami seperti si buta yang mau menyandarkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu, sehingga kami mampu melihat terang, mampu kembali melihat kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin.